Katanya gencatan senjata tapi militer Israel makin brutal hancurkan rumah rakyat Palestina. Pasukan Israel pada Senin 7 Juni menghancurkan puluhan rumah Palestina di tepi barat yang diduduki. Menurut sumber lokal, tentara Israel menghancurkan permukiman Palestina di wilayah Al-Mu'arrajat Timur Ramallah. Mereka menghancurkan rumah kami tidak memiliki apa-apa selain pakaian di badan kami, ujar Edford Al-Kapni, salah satu warga Palestina yang rumahnya dihancurkan kepada Anadolu Agency. Al-Kapni mengatakan bahwa penghancuran rumah-rumah yang dilakukan oleh pasukan Israel telah menyebabkan sekitar 25 warga Palestina kehilangan tempat tinggal. Selain itu, banyak anak-anak yang ikut terdampak. Pasukan Israel telah menghancurkan semua yang kami bangun dan menyita properti kami, kata Al-Kapni. Hukum internasional menganggap Yerusalem Timur bersama dengan seluruh tepi barat sebagai wilayah pendudukan Israel. Hingga kini Israel terus memperluas pembangunan pemukiman ilegal di wilayah tersebut. Tidak ikut campur. Sementara itu di sisi lain, Jaksa Agung Israel Avichai Mendelblit pada Senin mengatakan kepada Mahkamah Agung bahwa dia tidak akan ikut campur dalam proses hukum kasus pengusiran 4 keluarga Palestina di Sheikh Jarrah. Keputusan Mendelblit membuat Mahkamah Agung bebas memutuskan apakah akan mendengar banding 4 keluarga Palestina dari 2 putusan pengadilan yang lebih rendah. Dalam putusan pengadilan sebelumnya, 4 keluarga Palestina itu harus meninggalkan Sheikh Jarrah. Keempat keluarga tersebut adalah bagian dari kelompok yang terdiri dari lebih 500 warga Palestina dan terdiri dari 28 keluarga. Mereka menghadapi pengusiran paksa dari lingkungan tersebut. Menurut harian Israel Haaretz, sumber yang dekat dengan Mendelblit mengatakan para pemimpin Israel mendukung keputusannya agar tidak berdebat di pengadilan atas nama negara. Sementara Semi Irsed, pengacara yang menjadi bagian dari tim pembela warga Sheikh Jarrah, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keputusan Mendelblit membuat kasus pengusiran ini tidak lagi bermuatan politis, tetapi kami tidak akan mundur untuk memperdebatkan perkara ini dari aspek hukum internasional, kata Irsed. Kim Jong-un beraksi, Korea Utara bela Palestina kutuk Israel. Kim Jong-un menunjukkan dukungannya ke Palestina bahkan melalui Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengutuk keras Israel dan menyebut negeri itu tukang jagal. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh jalur Gaza telah berubah menjadi rumah jagal manusia yang besar dan tempat pembantaian anak-anak, kata Kamenlu Korut ditulis Newsweek dikutip Selasa 8 Juni. Segera setelah pemboman berakhir, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pihak berwenang Israel berusaha menyembunyikan kejahatan mereka, membunuh bahkan anak-anak. Korea Utara juga menegaskan Israel bertanggung jawab pada terusirnya warga Palestina dari negara mereka dengan perluasan pemukiman Yahudi secara ilegal. Negeri itu juga mengatakan Israel telah menabur benih kebencian dengan menekan perdamaian yang ada. Mei lalu, perang yang pecah antara milisi Palestina dan tentara Israel di jalur Gaza telah menewaskan 240 warga Palestina termasuk anak-anak dan 12 orang Israel, termasuk warga asing. Setidaknya 100.000 orang kehilangan rumah di wilayah Palestina itu. Gencatan senjata akhirnya dilakukan setelah 11 hari konflik. Pembicaraan damai permanen tengah dilakukan namun belum ada resolusi yang tercapai. Korea Utara sendiri telah lama mengakui kedaulatan Palestina. Di tahun 1990, mantan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong pernah membantu Duta Besar Palestina untuk negara itu, Mustafa Safarini, dengan perawatan kesuburan sebagaimana dikutip NK News. Sayangnya belum ada komentar dari Israel soal ini. Sebenarnya dukungan ke Palestina dan kecaman ke Israel juga muncul dari sosok pemimpin lain, yaitu Xi Jinping. Presiden Cina itu menegaskan negerinya sebagai saudara jauh Palestina dan menentang agresi Israel.
Beberapa warganya ditangkap milisi Palestina sampai merengek Israel manipulasi milisi Palestina. Israel telah bertekad melakukan segala upaya untuk membebaskan warga Israel yang ditawan oleh kelompok perlawanan Palestina, milisi Palestina di jalur Gaza. Pada Minggu 6 Juni, kelompok sayap militer milisi Palestina Brigade Al-Qassam merilis rekaman audio seorang tentara Israel yang ditahan oleh milisi Palestina. Dalam bahasa Ibrani, tentara tersebut memohon pemerintah Israel untuk membebaskannya. Yaron Blum, koordinator untuk tahanan dan orang hilang Israel, menyebut rekaman itu sebagai manipulasi milisi Palestina. Israel jelas-jelas mengetahui bahwa dua tentara, Hadar Goldin dan Saul Oron, sudah tewas, ujar Blum. Milisi Palestina mengatakan pihaknya menahan 4 warga Israel. 2 diantaranya ditangkap saat perang Israel 2014 di Gaza. 2 lainnya diyakini telah memasuki Gaza dalam beberapa tahun terakhir. Channel 20 Israel menyebut rekaman itu sebagai penyulut perang psikologis melawan Israel. Rekaman itu disiarkan di televisi Al Jazeera yang berbasis di Qatar dalam sebuah film dokumenter tentang kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan milisi Palestina pada 2011. Dalam film tersebut, Wakil Kepala Brigade Qasem Marwan Iza berbicara untuk pertama kalinya dalam sebuah wawancara dan berjanji akan membebaskan tahanan Palestina dari penjara Israel. Milisi Palestina bagaimanapun tidak mengungkapkan nama tentara yang suaranya muncul dalam rekaman itu. Israel menahan 4.650 warga Palestina di penjaranya, termasuk 39 perempuan, 180 anak-anak, dan sekitar 500 tahanan administratif. Mesir memimpin upaya untuk menengahi perjanjian pertukaran tahanan baru antara milisi Palestina dan Israel menyusul pertikaian bulan lalu di jalur Gaza, di mana sedikitnya 260 warga Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka. Sedikitnya 13 warga Israel juga tewas akibat tembakan roket dari jalur Gaza.